Salam, Komandan. Ada apa? Ada bisnis. Angkatan Laut Negara W ingin membeli kapal induk raksasa, menawar 50 miliar. Jenderal Bintang 5 Arthur ingin membeli bom nuklir, bersedia menukar dengan separuh wilayah negaranya. Sekarang perang sudah pecah, akhirnya mereka panik juga. Beritahu mereka, semua bisnis bisa dibicarakan, tapi harganya harus naik. Siap. Gawat, ada 5 benda tak dikenal menyerang kita. Itu rudal antar benua. Rudal tidak mungkin secepat ini. Hanya ada satu kemungkinan, dia datang. Raja Neraka Darah. Dia memiliki organisasi pembunuh paling menakutkan di dunia. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanya organisasi yang hidup dalam legenda. Sampaikan perintahku, fokuskan tembakan untuk menghancurkan Neraka Darah. Baik. Bunuh, 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 bunuh. Bunuh. Lin Fen, apa kau tahu akibatnya jika membuat masalah denganku? Gewana? Aku tidak peduli soal itu, tapi jika membuat masalah denganku, Lin Fen, hanya ada satu akibat. Mawar Darah, bawa Gewana kembali ke negara Dacia untuk lentera manusia. Kalian mundur dulu. Ada satu orang lagi. Aku ingin menemuinya sendiri. Keluarlah. Pedang Neraka Darah. Bangun, teman. Jangan diangkat, teman. Bangun. Tuan Muda Su, bagaimana kalau kita ke hotel saja? Kalau sampai keluarga Kiao melihatnya, kan tidak enak. Aku takut keluarga Kiao melihatnya. Akan kuberitahu, dalam beberapa hari, proyek tender 100 miliar yang sudah ditetapkan wakil gubernur akan segera selesai. Pada saat itu, jangan bicara soal keluarga Kiao yang sudah 100 tahun. Bahkan keluarga terpandang di seluruh Jiangdong pun akan berlutut dan menjilatku. Proyek 100 miliar. Kalau begitu, Tuan Muda Su tidak boleh melupakan aku nanti. Itu tergantung pada bagaimana penampilanmu hari ini. Lin Fen, Ngapain sih lo di sini? Aku tidak melihat apa-apa. Aku sedang mandi. Lin Fen, dasar tidak berguna. Bagaimana bisa keluarga Kiao punya menantu sampah sepertimu? Berani-beraninya mengganggu urusanku dengan Tuan Muda Su. Kiao Wei Wei, makanan boleh dimakan sembarangan, tapi omongan jangan. Jelas-jelas kalian yang mengganggu aku mandi. Aku dan Tuan Muda Su mengganggumu? Jadi maksudmu, aku yang sedang berbisnis, di sini mengganggumu dan harus minta maaf padamu. Begitu? Tuan Muda Su, aku punya harga diri. Ini bukan masalah besar. Tapi kalau kau mau minta maaf padaku, ya tidak apa-apa juga. Minta maaf. Ya? Baiklah. Sudah 3 tahun. Kurasa Tuan Besar pasti sudah tewas di pulau itu, jasadnya tak utuh lagi. Beraninya kau?
Tuan Besar adalah Raja Neraka Darah yang memiliki takdir seorang raja. Mana mungkin beliau tewas di tangan orang rendahan? Bagaimana kalau kita pilih seorang tetua dulu untuk menggantikan takhta raja dan mengambil alih neraka darah? Betul, saya setuju. Selama Mawar Darah masih ada, kalian jangan harap bisa berhasil. Lapor. Murid Nona Mawar melaporkan, mereka menemukan keberadaan Tuan Besar di Jiangdong, keluarga Kiao. Kumpulkan pengawal pribadi, segera berangkat ke Jiangdong secara rahasia. Tuan Muda Su, tidak perlu marah-marah karena sampah ini. Ayo kita lanjutkan saja. Aku beritahu ya, di dunia ini, tidak ada yang bisa membuatku, Su Zihang, menunduk. Lin Fen. Lin Fen, ada apa denganmu? Lin Fen. Apa yang kalian lakukan pada suamiku? Kak, si sampah ini yang bikin Tuan Muda Su marah. Dia pantas dapat balasan kayak gini. Lin Fen mandi di rumah sendiri. Gimana mungkin dia bikin Tuan Muda Su marah? Barusan aku sama Tuan Muda Su lagi ngobrol serius soal urusan keluarga. Si sampah ini tiba-tiba nyelonong masuk dan bikin keributan. Apa? Kak, Tuan Muda Su juga mikirin keluarga Kiao. Makanya dia rela repot-repot ngasih pelajaran ke si sampah ini. Kamu tahu sendiri gimana sifat kakak iparmu. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Jelas-jelas kalian yang menindas orang jujur. Aduh, Kak, nanti kamu jangan sering-sering sama dia, nanti ketularan loh. Udah gak usah ngomong sama kamu. Tuan Muda Su, ayo kita pergi. Hotel ini sudah dipesan orang lain dari tadi. Aku kasih tahu ya, hari ini aku cuma ngasih dia pelajaran. Kalau dia berani kayak gini lagi, aku bakal buang dia ke gunung dan jadiin makanan anjing. Tuan Muda Su, Lin Fen hari ini udah babak belur, mana mungkin ada lain kali. Ayo pergi. Berhenti. Ini salahku makanya dia dipermalukan oleh kalian hari ini. Su Zihang, aku kasih tahu ya. Sekencang apapun kamu di luar sana, tapi hari ini kamu memukuli suamiku di keluarga Kiao. Kasih aku penjelasan. Kak, apa kamu segitunya membela si sampah ini sampai bikin Tuan Muda Su marah? Hah? Kiao Qinghe, aku kasih tahu ya. Aku menghargai kamu sebagai kakaknya Wei Wei. Aku kasih kamu kesempatan, tapi kamu nggak berguna juga ya. Kakakku sangat menyukaimu. Pergi. Aku akan mengujinya untuk kakakku. Biar aku yang periksa dia untuknya. Lepaskan aku. Pergi. Tolong. Pergi. Basmi 3.000 jiwa Asura, hanya aku Raja Neraka Darah yang berkuasa. Diam. Lin Fen. Cari mati. Lin Fen. Aku pasti akan membuatmu lenyap. Lin Fen, apa kamu tahu kamu sudah membuat masalah besar? Qinghe, aku akan membuat Su Zihang yang mengganggumu membayar mahal. Kalau kamu melakukan ini, kamu dan seluruh keluarga Kiao yang akan jadi korban. Ayo, aku akan membawamu pergi untuk sementara. Qinghe. Lin Fen, ini semua tabunganku selama 10 tahun. Cukup untukmu menetap beberapa waktu. Cepat pergi. Qinghe, aku tidak bisa membiarkanmu menanggung akibat dari kesalahanku. Lagi pula, aku sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Berikan aku sedikit waktu. Aku pasti bisa melindungimu dan keluarga Kiao. Lin Fen, kalau kamu benar-benar peduli padaku, cepat pergi dan jangan kembali lagi. Qinghe, aku. Qinghe, aku janji. Aku akan pergi sekarang. Hamba Mawar Darah menghadap Paduka Raja Neraka Darah. Paduka, nasib hidup atau mati Anda tidak diketahui selama 3 tahun penuh. Saat ini, orang-orang di Neraka Darah tidak lagi setia dan berusaha merebut kekuasaan. Hamba memohon Paduka untuk kembali memimpin Neraka Darah. Aku pasti akan kembali ke Neraka Darah, tapi sekarang belum saatnya. Ini mohon Paduka memberi perintah. Meskipun sirkulasi energiku baru pulih, butuh waktu untuk memulihkan kekuatanku sepenuhnya. Jika aku kembali terburu-buru, mungkin sulit untuk meyakinkan mereka. Juga, aku curiga orang yang menyergap dan melukaiku 3 tahun lalu adalah pengkhianat dari dalam Neraka Darah. Segera selidiki dengan teliti. Siap, Paduka.
King He, selama Su Zihang belum disingkirkan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Lin Fen itu benar-benar anjing gila. Ini pasti keluarga Kiao yang menghasutnya. Dia jelas-jelas mempermalukan keluarga kita. Kak, kau harus membalaskan dendamku. Membalaskan dendam keluarga kita. Seluruh Jiangdong, siapa yang tidak tahu kalau Zihang adalah batasku? Keluarga Kiao, Lin Fen. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Ayo semuanya. Keluarkan perintah pembunuhan keluarga bangsawan. Panggil semua ahli yang direkrut keluarga Su selama bertahun-tahun ini. Aku ingin seluruh Jiangdong tahu siapapun yang berani memprovokasi keluarga Su. Inilah akibatnya. Lin Fen sialan. Keluarga Kiaoku tidak bisa ikut menderita bersamanya. Aku harus kembali dan memberitahu keluarga Kiao. King He, aku pulang. Lin Fen, bukankah aku menyuruhmu pergi untuk menghindari masalah? Kenapa kamu belum pergi? Cepat pergi sekarang. Aku sendiri sudah cukup. Lin Fen, kamu telah membawa bencana besar bagi keluarga Kiaoku. Jangan banyak omong kosong di sini. Wei, apa yang kamu katakan? Bencana besar apa yang menimpa keluarga Kiao? Kak, sekarang kakak Su Aoyu dari keluarga Su telah mengumpulkan semua kekuatan bawah tanah untuk membalas dendam pada keluarga Kiao kita. Su Zihang memang pantas mendapatkannya. Jangan pedulikan dia. Aku tidak akan membiarkan dia masuk ke pintu keluarga Kiao. Kamu tidak pantas menyebut keluarga Kiao. Lin Fen, aku beritahu kamu, sekarang di kuil leluhur keluarga Kiao, kakek sudah memutuskan untuk membuangmu dan mengusirmu dari rumah. Mulai sekarang, kamu dan keluarga Kiaoku putus hubungan, tidak ada sangkut paut lagi. Atas dasar apa mereka membuangku? Lin Fen menggigit Su Zihang untuk menyelamatkanku. Bagaimana bisa keluarga Kiao kita tidak tahu berterima kasih? Aku akan mencari mereka untuk berdebat. King He. Memprovokasi keluarga Su dan menyebabkan bencana pembunuhan, Su Aoyu itu sedang membawa sekelompok preman menuju keluarga Kiao kita. Anak kedua, apakah ini menantu pilihanmu? Ayah, aku sudah bilang dari dulu, Lin Fen itu cuma bocah pembuat onar yang akan menghancurkan segalanya. Dia sama sekali tidak pantas untuk King He kita. Tapi, anak kedua ini, dia tidak mau mendengarkan. Sekarang lihat, dia menggigit telinga tuan muda Su sampai putus. Mereka sudah bilang, mereka ingin membalas dendam darah dengan darah. Apakah keluarga Kiao yang sudah berumur 100 tahun ini akan hancur di tangan seorang menantu numpang? Aku malu pada leluhur keluarga Kiao. Ayah, tenang dulu. Menurutku, yang paling penting sekarang adalah, segera singkirkan menantu tidak berguna itu. Su Aoyu akan segera tiba, kita harus menyelamatkan diri. Ayah. Hari ini, seluruh anggota keluarga Kiao berkumpul. Aku sebagai kepala keluarga Kiao memerintahkan. Menantu terkutuk Lin Fen telah menyinggung keluarga terpandang, dosanya sangat besar, mulai hari ini dia diusir dari keluarga. Aku tidak setuju untuk mengusir Lin Fen. Lin Fen melukai Su Zihang karena menyelamatkanku. King He, omong kosong apa yang kamu katakan? Ayah, semua yang kukatakan itu benar. Jika keluarga Kiao mengusir Lin Fen karena takut mati, menurutku ajaran keluarga yang sudah 100 tahun ini seharusnya bukan lagi tentang etika dan integritas, tapi harus diganti dengan tidak tahu berterima kasih. Kiao King He, kamu kurang ajar. Ayah, anak kedua, cepat atur putri baikmu itu. King He, kalau kamu masih menganggapku ibumu, jangan bicara lagi. Apa kamu mau ibu berlutut di hadapanmu? Ibu, kita tidak bisa mengusir Lin Fen. Kiao King He, kamu keras kepala sekali, ya? Aku. Hentikan. Ayah, aku yang melakukannya. Jangan mempersulit King He. Lin Fen, kamu sudah 3 tahun di keluarga Kiao. Makan dan menunggu mati, tidak melakukan apa-apa. Keluarga Kiao sudah cukup baik padamu. Su Aoyu ingin membalas dendam padamu, tapi kamu tidak bisa melibatkan keluarga Kiao. Justru karena keluarga Kiao berbaik hati padaku, aku tidak bisa tinggal diam. Tenang saja, selama aku ada di sini hari ini, keluarga Kiao pasti akan aman. Lin Fen, kamu tidak mau mendengarkan nasihat baik, ya? Sekarang juga, keluar dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan padamu. Kalau kalian mau melumpuhkan Lin Fen, usir saja aku sekalian dari rumah. King He, anak durhaka. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kiao King He, beraninya kamu mengancam kakek. Bagus. Keluarga Kiaoku, hari ini benar-benar sial. Anak durhaka, menantu sampah, semuanya berkumpul. Anak sulung, usir mereka berdua. Ayah, ini tidak boleh dilakukan. Ayah,
Melumpuhkan Lin Fen boleh saja, tapi berikan King He satu kesempatan lagi. Anak sulung, kenapa masih diam saja? Apa kamu menunggu keluarga Su datang untuk menuntut balas? Buat daftar kejahatan, terapkan hukum keluarga. Tunggu. Kakek Kiao, sudah telat kalau mau lepas tangan dari Lin Fen sekarang. Tuan Muda Su, kami baru saja mau datang ke keluarga Su buat minta maaf. Loh, enggak nyangka Anda datang secepat ini. Betul, ini semua salah paham. Salah paham. Telingaku sampai digigit putus sama dia. Ini juga salah paham? Keluarga Kiao memang pantas disebut keluarga yang sudah berakar ratusan tahun, sampai bisa menggigit putus telinga adikku. Kau bilang ini salah paham, bagus. Hari ini, seluruh keluarga Kiao akan kubuat jadi salah paham. Semuanya. Hajar mereka. Su Aoyu, aku, Lin Fen, bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Jangan ganggu keluargaku. Siapa keluargamu? Lin Fen, jangan bicara omong kosong lagi. Ayah, ibu, kalian. Tuan Muda Su, kami sudah mengusir Lin Fen dari rumah. Mulai sekarang, dia adalah dia, dan keluarga Kiao adalah keluarga Kiao. Betul, Tuan Muda Su. Kalau Anda membawa Lin Fen pergi hari ini, bahkan jika Anda mencincangnya jadi 5 bagian, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Kiao kami. Cukup. Lin Fen masuk ke keluarga Kiao dan bekerja keras tanpa mengeluh. Apalagi, dia menyinggung keluarga Su demi aku. Kalian ini, apa tidak keterlaluan kalau langsung membuangnya setelah tidak dibutuhkan? King He, diam. Kau yang diam. Orang tua, nyawa Lin Fen sudah pasti akan kuambil hari ini. Tapi, melepaskan keluarga Kiao bukan tidak mungkin. Bagus sekali. Terima kasih banyak, Tuan Muda Su, atas kemurahan hati Anda. Hahaha. Berhenti, cukup. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika ingin aku melepaskan keluarga Kiao, syaratnya adalah biarkan King He masuk ke keluarga suku, menjadi budak pribadiku. Su Aoyu, jangan mimpi. Kakak, Tuan Muda Su ini memberi jalan keluar untuk keluarga Kiao kita, jangan cuma mikirin diri sendiri dong. Kamu sekarang tidak bisa hanya memikirkan dirimu sendiri, ada seluruh keluarga Kiao kita juga. Keluarga Su sebagai keluarga terpandang di Jiangdong, bisa menjadi bawahan keluarga Su itu kehormatan yang luar biasa loh. Siapa yang mau jadi bawahan keluarga Su? Aku ini wanitanya Lin Fen. Kiao King He, kamu benar-benar mengecewakan kami. Selama lebih dari 20 tahun ini, keluarga Kiao kita sudah menggunakan semua sumber daya untuk membesarkanmu. Dan sekarang keluarga Kiao kita sedang dalam kesulitan. Tidak disangka kamu malah begitu egois. Apa kamu tidak bisa berkorban sedikit demi keluarga Kiao kita? Pak Tua, kenapa kamu tidak berkorban saja sendiri? Hei, kamu. Sudah. Kalian sudah membuang waktuku 5 menit 13 detik. Aku beri kalian 1 menit terakhir. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau keluarga Kiao tidak kusisakan. Tidak perlu 1 menit, Tuan Muda Su. Saya adalah kepala keluarga Kiao. Semua urusan keluarga Kiao akan saya putuskan. Jika ada yang membantah, hukum keluarga akan diberlakukan. Kakek, aku. King He, apa masalah yang kamu buat belum cukup besar? Kamu harus pergi hari ini, mau tidak mau. Buat apa susah-susah? Pada akhirnya, kamu tetap harus ikut denganku kan? Tuan Muda sedang sangat marah akhir-akhir ini. Malam ini, datanglah dan redakan amarahku. Su Aoyu, jika kamu berani menyentuh King He sedikit pun, kamu akan berakhir lebih parah dari adikmu. Kenapa ketagihan menggigit, ya? Gugu. Tidak ada gunanya bermain dengan anjing mati sepertimu. Orang-orang. Bunuh dia. Bawa King He pergi. Pukul sampai mati. Jika terjadi sesuatu, itu tanggung jawabku. Lin Fen, jangan berkelahi. Hentikan. Aku akan ikut denganmu. Tidak apa-apa, kan? Baguslah kamu tahu diri. Bawa dia pergi. Kalau mau sentuh King He,
hadapi aku dulu. Sudah diambang kematian masih saja keras kepala. Serang dia. Keluarga terpandang Jiangdong cuma punya trik murahan begini. Rendahan. Gak bisa. Kita mundur aja. Anjing gila ini sudah mau menggigit lagi. Mundur? Aku sudah bertahun-tahun di Jiangdong, menghabiskan begitu banyak uang, memelihara begitu banyak orang. Bukankah semua ini untuk hari ini? Kalau hari ini aku nggak membunuhmu, aku bukan lagi bermarga Su. Pergi, panggil pemimpin Kuo Rongkang. Kuo Rongkang, pemimpin Kuo. Itu adalah pemimpin cabang utama neraka darah di Jiangdong. Siapa yang gak kenal dia? Lebih baik cari masalah dengan Raja Neraka daripada dengan Kuo Rongkang. Mendengar nama besar Kuo Rongkang, anak-anak kecil Jiangdong pun gak berani menangis di malam hari. Lin Fan dalam masalah besar sekarang. Konon pemimpin Kuo gak hanya memimpin neraka darah Jiangdong, tapi juga orang kepercayaan yang diangkat langsung oleh pelindung agung neraka darah, Nona Mawar Darah. Oh, jadi dia ya? Mawar Darah, kan? Aku mengerti. Aku mengerti. Nanti kalau dia datang, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kamu manfaatkan kesempatan ini untuk kabur lewat pintu belakang. Drama sebagus ini, kenapa harus pergi? Lin Fan. Nanti kalau pemimpin Kuo datang, kuharap mulutmu masih sekeras ini. Siapa yang begitu sombong? Berani bikin onar di Jiangdong? Apa dia bosan hidup? Ketua Kuo. Ketua Kuo. Kamu tidak pantas bicara denganku. Suruh Mawar Darah yang bicara. Besar sekali mulutmu, berani-beraninya menyebut nama Nona Mawar. Ketua, ini Lin Fan itu. Dia melukai saudaraku, menghina keluargaku, bahkan berani mencemarkan nama Nona Mawar. Dia benar-benar tidak menghormatimu. Kamu sangat sombong ya. Ketua Kuo, bunuh dia. Potong-potong dia sampai hancur. Ketua Kuo, suamiku Lin Fan menyinggung keluarga Su karena dorongan sesaat, tapi dia juga melakukannya untuk melindungiku dari penghinaan orang jahat. Lalu? King He hanyalah orang kecil, tidak meminta keadilan. Tapi mohon ketua bertindak adil dan lepaskan Lin Fan serta keluarga Kiao kami. King He, apa yang kamu bicarakan? Lin Fan tidak ada hubungannya dengan keluarga Kiao kami. Lin Fan sudah kami buang dari keluarga. Mohon pertimbangkan dengan seksama. Cukup. Aku sudah tahu situasinya. Aku ini orang yang paling menjunjung keadilan. Lin Fan, kamu menggigit telinga Su Zihang. Sekarang, potong satu telingamu sendiri sebagai permintaan maaf. Ketua, bukankah ini terlalu mudah baginya? Dia itu. Kenapa? Kamu mau aku turun tangan sendiri? Ketua, dia sudah menyelamatkanmu sekali. Kalau dia yang turun tangan sendiri, kamu akan sangat menderita. Dia pantas memotong telingaku. Kenapa? Takut sakit ya? Kalau begitu, biar aku yang potongkan. Pisau dari gerbang neraka darah kami terkenal cepat. Apa lebih cepat dariku? Kau cari mati. Hari ini keluarga Kiao akan musnah. Ketua Kuo, tenanglah. Lin Fan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Kiao kami. Tenanglah. Lin Fan, kau terlalu impulsif. Cepat minta maaf pada ketua. Mungkin dia akan mengampuni nyawamu. Aku minta maaf padanya. Apa dia pantas menerima permintaan maafku? Bunuh dia. Begini saja sudah berani datang untuk memotong telingaku. Jangan sombong. Nyawamu akan kuambil. Ye Jiaolong. Tuan Naga adalah pembunuh nomor 1 neraka darah Jiangdong.
bunga ganda merah yang memusnahkan Jiangdong sendirian dengan satu pisau. Lin Fen, hari ini Tuan Naga turun tangan. Nyawamu pasti melayang. Bunga ganda merah neraka darah Jiangdong yang terhormat, tumbang hanya dalam 2 ronde. Bagaimana mawar darah bisa memelihara sampah-sampah seperti kalian? Lin Fen, kau berani melukai murid Jiangdongku dan memfitnah nona mawar darahku? Aku akan mengambil nyawamu. Lepaskan panah penembus awan. Kumpulkan 3.000 murid Jiangdong. Hari ini aku akan mencabut uratmu, menguliti kulitmu, dan menyalakan lentera manusia padamu. Gawat, Tuan dalam bahaya. Nona, Anda datang begitu cepat. Kuorongkang, kamu yang seharusnya dihukum lentera manusia, kan? Tuanku, saya. Bersihkan area ini. Kecuali Lin Fen, semua keluar. Siapapun yang menolak akan dibunuh tanpa ampun. Siapa lagi ini? Kok berwibawa banget? Bahkan Kuo Duosu pun patuh padanya. Orang ini pasti bukan orang biasa. Ini juga ahli yang kuundang. Lin Fen, aku akan tetap di sini bersamamu. Aku akan menghadapi masalah ini bersamamu. King He, kita kan sudah kenal lama. Ada urusan pribadi yang mau kubicarakan. Lin Fen, kamu benar-benar keras kepala. Masih bilang teman? Nanti kalau sudah di neraka, baru kamu berteman dengan iblis-iblis itu. Tuan Muda Su, jangan buang-buang waktu dengannya. Ayo cepat pergi. Nanti darahnya muncrat ke kamu. Ayo. Cepat pergi. Cepat pergi. Bawahan terlambat datang menyelamatkan, mohon tuanku menghukum saya. Tuanku, Anda ini. Kuorongkang, kamu melihat Raja Neraka Darah tapi tidak memberi hormat. Apa kamu tahu kesalahanmu? Tuanku, maafkan saya. Bawahan ini buta. Mohon tuanku mengampuni nyawa saya. Sudahlah. Kamu juga tidak bersekongkol dengan keluarga Su untuk melakukan kejahatan. Lagi pula, yang tidak tahu tidak akan dihukum. Terima kasih tuanku atas pengampunan Anda. Tunggu, aku belum selesai bicara. Seperti kata pepatah, naga takkan tinggal bersama ular, harimau takkan berjalan dengan anjing. Organisasi neraka darah yang agung ini malah bergaul dengan para berandal keluarga Su. Jika dibiarkan terus, akan jadi penyakit yang tak ada habisnya. Mawar darah. Saya, bawahanmu. Cepat kembali ke neraka darah dan selidiki mata-mata itu. Kode nama badai. Siap, laksanakan. Kuorongkang. Saya, bawahanmu. Lepaskan panah penembus awan untuk merekrut murid. Perintahkan kepala cabang Jiangdong. Aku ingin menata ulang neraka darah dengan cepat. Siap, laksanakan. Kak, cepat pulang dan siapkan pemakaman. Lin Fen pasti mati hari ini. Tidak, aku harus menyelamatkan Lin Fen. Lin Fen. Mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Aku baik-baik saja, kan? Malam ini aku akan bersosialisasi dengan mereka. Kamu pulang duluan saja. Ketua, bukankah tadi Anda mau menghajar Lin Fen? Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sejak kapan kamu berhak mengajariku cara bekerja? Maksudmu apa? Terima uang tapi tidak bekerja. Begitu? Ketua, adikku lancang. Kami permisi dulu. Ayo pergi. Tuan Lin, silakan. Benar-benar berpikir keluarga Su mudah ditindas, ya? Halo, apakah ini Tuan Shen Xiaobo? Gubernur Ren, bagaimana menurut Anda proyek kami? Salam, Raja Neraka Darah. Di sebelah kanan adalah Gubernur Jiangdong, Ren Zhentian. Ini adalah orang terkaya Shen Wansan yang bertanggung jawab atas neraka darah Jiangdong dan urusan bisnis. Mulai hari ini,
neraka darah Jiangdong akan menyembunyikan kekuatannya, menyembunyikan naga, dan secara diam-diam membasmi pengkhianat. Kode badai. Neraka darah Jiangdong akan mematuhi perintah raja. Silakan duduk. Silakan. Pelayan, hidangkan makanannya. King He. Lin Fen, gawat. Su Aoyu menghasut investor grup Kiao untuk menarik dana. Sekarang keluarga Kiao akan bangkrut. Jangan panik. Aku akan segera kembali. Lin Fen menyinggung keluarga Su. Itu sama saja dengan mencari mati. Dan kamu, karena terlalu baik, malah mencari masalah. Sekarang keluarga Su dan keluarga Shen bersatu, memutus dana kita. Bagaimana ini? Tidak kusangka Su Aoyu begitu licik. Kalian tenang saja. Aku pasti akan menemukan jalan keluarnya. Jalan keluar? Jalan keluar apa yang kamu punya? Ayah, Ibu, aku punya ide. Tapi aku takut kakak akan marah kalau aku mengatakannya. Aduh, Wei Wei, situasinya sudah gawat. Cepat katakan. Itu, Tuan Muda Sukan suka kakak. Bagaimana kalau kakak datang meminta maaf dan melunasi utang ini dengan tubuhnya? Kiao Weiwei, omong kosong apa yang kamu katakan? Dalam situasi seperti ini, hanya ada satu cara. Ayah, aku putri kandungmu. Apa ayah akan menukar kehormatan putrimu demi kesepakatan? King He, ayahmu membesarkanmu tidak mudah. Sudah saatnya kamu membalas budi orang tua. Lagi pula, tuan muda mana yang tidak lebih baik dari si sampah Lin Fen itu? Ibu, jangan bicara begitu. Aku tidak akan pernah pergi. Sampai mati pun tidak. Ini bukan pilihanmu. Aku ayahmu. Semua tentangmu adalah keputusanku. Hentikan. Lin Fen, kamu ternyata belum mati. Maaf ya, aku mengecewakanmu. Dasar pembawa sial. Kenapa kamu masih berani kembali? Lin Fen, keluarga Kiao sudah baik padamu, tapi kamu malah membuat kami hampir bangkrut. Kamu lebih buruk dari serigala bermata putih. Ayah, Ibu, masalahku biar aku sendiri yang selesaikan. King He, sebenarnya ada apa? Su Aoyu membalas dendam. Dia mencari Shen Xiaobo, cucu dari orang terkaya Jiangdong, Shen Wansan. Shen Wansan, orang terkaya Jiangdong. Salam, Raja Neraka Darah. Grup Shen adalah investor terbesar keluarga Kiao saat ini. Atas hasutan Su Aoyu, Shen Xiaobo menarik semua dana dari keluarga Kiao. Sekarang, rantai pasokan dana keluarga Kiao terputus dan kami hampir bangkrut. Harus membayar ganti rugi puluhan juta. Tenang saja, cuma Shen Xiaobo, kan? Aku akan menemuinya untuk bicara. Lin Fen, kamu bicara besar tanpa pikir panjang. Mana mungkin keluarga Shen yang kaya raya itu bisa kamu atasi? Kamu itu bahkan tidak sebanding dengan tumit kaki mereka. Sudahlah, Lin Fen. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Cepat bawa King He. Segera ke keluarga Su. Lin Fen, kamu sudah diusir dari keluarga Kiao. Urusan keluarga Kiao tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Jangan membuat masalah lagi nanti. Ayah, kalau ayah terus-menerus bertindak tidak masuk akal seperti ini, aku juga tidak bisa membiarkannya. Beri aku 1 hari, aku akan bereskan keluarga Shen. Kalau tidak berhasil, aku akan keluar dari keluarga Kiao dengan sukarela. Kalau berhasil, kalian tidak boleh lagi menindas King He. Dan, King He akan menjabat sebagai CEO grup Kiao. Tidak, sama sekali tidak bisa. Lin Fen, keluarga Su saja tidak bisa kamu atasi, apalagi keluarga Shen. Kamu ini mengigau apa, sih? Kiao Weiwei, kekuatan kakak iparmu tidak bisa kamu bayangkan. Kalian jangan lupa, sebelumnya Kuo Duozu dari neraka darah Jiangdong saja tidak berani macam-macam dengannya. Betul, sepertinya memang ada kejadian seperti itu. Ayah, jangan sampai dia menipu ayah. Itu cuma kebetulan saja. Bagus sekali perkataanmu. Kalau begitu, aku akan tunjukkan satu keberuntungan lagi padamu. Baiklah, kalau begitu aku akan coba saja. Aku setuju. Aku hanya memberimu setengah hari. Setuju. Shen Wansan, kamu hebat sekali ya. Berani-beraninya menggangguku. Tidak, tuanku. Hamba tidak berani menyinggung kehormatan tuanku. Mohon perintahnya. Grup Shen kalian memutus semua rantai dana grup Kiao milik istriku. Aku beri waktu 5 menit untuk sampai di kantor CEO. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Baik. Tehnya lumayan.
Cuma cara menyeduhnya kurang pas. Lin Fen, berani-beraninya kamu bikin onar di grup Shen. Kamu sudah bosan hidup ya? Xiaobo, kamu masih muda. Aku bisa tidak mempermasalahkannya denganmu. Sekarang, kembalikan investasi keluarga Shen kalian ke grup Kiao, dan aku tidak akan mengungkit masalah sebelumnya lagi. Lin Fen, cuma kamu menantu tak berguna dari keluarga Kiao. Apa hakmu menyuruhku mengembalikan investasi? Karena kakekmu Shen Wansan saja tidak berani duduk saat berbicara denganku. Panas sekali. Lin Fen, kamu tahu siapa kakekku? Orang terkaya di Jiangdong, Shen Wansan. Nama kecilnya Ergo Uzi. Sial, bagaimana anak ini tahu nama kecil kakekku? Lin Fen, kamu tahu diri juga. Di Jiangdong ini, orang lainlah yang menghormati keluarga Shen. Tidak ada yang bisa membuat keluarga Shen tunduk. Kalau Shen Ergo tahu dia punya cucu sepertimu, umurnya pasti berkurang 10 tahun. Lin Fen, kamu ini benar-benar tidak tahu diri, ya? Ayo. Usir sampah ini keluar. Baik. Lin Fen, mau apa kamu? Mau apa? Hari ini aku akan menghukum cucu durhaka ini atas nama Ergo. Kalau kamu berani maju selangkah lagi, aku akan minta kakekku membekukan semua aset keluarga Kiao dan bekerja sama dengan asosiasi bisnis lain untuk memboikot keluarga Kiao kalian. Bagus. Coba tanyakan pada Shen Wansan. Apa dia berani? Aku. Shen Xiaobo. Kakek. Anak durhaka. Aku bukan kakekmu. Kakek, ada apa ini? Cepat berlutut dan minta maaf. Aku berlutut dan minta maaf pada sampah ini? Kakek pasti salah orang, kan? Berlutut. Bawahanmu, Shen Wansan, tidak becus mengurus keluarga dan telah menyinggung keagungan raja. Mohon berikan hukuman. Tuanku, jangan-jangan dia adalah Raja Neraka Darah yang sering Anda ceritakan? Bukan aku. Apa jangan-jangan kamu? Tuanku, cucuku masih muda dan bodoh, telah menyinggung tuanku. Mohon berikan hukuman berat. Hah, namanya juga anak-anak. Ergo, aku perintahkan kamu untuk segera melanjutkan kerjasama dengan grup Kiao dan menginvestasikan 300 juta untuk istriku, Kiao Qinghe. Terima kasih atas kemurahan hati tuanku. Anak ini kalau tidak diatur, bisa hancur. Kakek. Cucu durhaka, rasakan ini. Kenapa Lin Fen belum pulang juga sampai sekarang? Iya, nih, para penagih utang sudah mau datang. Ayah, Ibu, aku sudah bilang dari dulu, jangan percaya pada Lin Fen si sampah itu. Jangan-jangan dia sudah kabur. Betul juga. Seharusnya aku tidak percaya padanya. Lin Fen bukan orang seperti itu. Dia pasti sedang menghadapi sesuatu. Qinghe, kesabaranku ada batasnya. Sekarang keluarga Kiao dalam bahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu bertindak sembarangan. Sudah begini, yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuan Muda Su Aoyu. Kakak, bagaimana kalau kakak menyerah saja pada Tuan Muda Su? Su Aoyu. Dia tidak pantas. Kau buang-buang tenagamu saja. Tuan Muda Su, Anda sudah datang. Lagi pula, kamu harus menyisakan sedikit tenaga untuk melayaniku dengan baik. Singkirkan tangan kotormu itu. Bagaimana kamu bicara dengan Tuan Muda Su? Jika kamu berani bertindak sembarangan lagi, hati-hati dengan hukuman keluarga. Kiao Qinghe, aku sarankan kamu segera mengerti situasinya. Apa kamu benar-benar berpikir ada yang menginginkanmu, mobil bekas ini? Orang tuamu yang memohon padaku untuk datang. Tuan Muda Su, jangan marah. Dia tidak tahu sopan santun, biar aku menasihatinya. Cepatlah, aku sibuk. Kalian bisa berhubungan dengan keluarga Su dari Jiangdong itu, karena 8 generasi leluhur keluarga Kiao telah berbuat baik. Nasihat Anda sangat bagus, Tuan Muda Su. Tuan Muda Su, krisis keuangan keluarga Kiao sekarang sepenuhnya bergantung pada Anda. Kak, jangan keras kepala lagi. Cepat tunjukkan rasa hormatmu pada Tuan Muda Su. Pria saya hanya satu, yaitu Lin Fen. Apa yang dia katakan padamu? Kiao Qinghe, aku akan memberitahumu yang sebenarnya.
Lin Fen sudah dilempar dari lantai 5 grup Shen oleh saudaraku, Shen Xiaobo, dan hancur berkeping-keping. Boom! Kamu bahkan tidak akan bisa melihat mayatnya. Lin Fen berjanji padaku bahwa dia tidak akan kenapa-kenapa. Kiao Qinghe, kamu benar-benar wanita bodoh. Aku ada di bawah saat dia jatuh dari gedung. Kepalanya hancur seperti kepala anjing. Menurutku, kamu yang berkepala anjing. Sialan. Bukankah kau sudah mati jatuh? Minggir. Kalau ada yang jatuh, itu kau yang jatuh mati. Qinghe, aku kembali. Maaf ya, sudah membuatmu khawatir. Kau tahu tidak, betapa khawatirnya aku saat kau tidak ada? Kapan aku pernah mengecewakanmu? Lin Fen, bukankah kau sudah berjanji pada kami bahwa kau bisa mengatasi keluarga Shen? Kenapa pulang tanpa hasil? Masih berani masuk rumah dengan muka tebal begitu? Bu, menurutku dia hanya membuat keluarga Shen marah lalu kembali untuk bersembunyi dari masalah. Nanti kalau orang keluarga Shen datang, kalian akan tahu sendiri kemampuanku, Lin Fen. Kalau keluarga Shen datang, semuanya sudah terlambat. Sekarang juga, keluar dari rumah kami. Hidup atau matimu di luar tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan menyeret keluarga Kiao. Sebelum aku datang, aku sudah menelepon Xiaobo. Dia akan segera tiba di keluarga Kiao. Nanti kalian semua, tidak ada yang bisa lari. Oh ya Kiao Qinghe, sekarang aku memberimu 2 pilihan. 1, ikut denganku. Dan mulai sekarang, aku akan menjamin 100 tahun kejayaan keluarga Kiao Mu. Dan kau akan menikmati kemewahan seumur hidup. 2, tetap bersama sampah ini. Dan mulai sekarang, kau akan menderita dan miskin. Aku lebih baik mati daripada ikut denganmu. Tapi kalau Shen Xiaobo datang, keluarga Kiao akan hancur lebur. Lin Fen, bagaimana ini? Tenang saja, hanya Shen Xiaobo, kan? Ergo Jing sudah memberinya pelajaran. Siapa ini? Omongannya besar sekali. Tuan Muda Shen, tolonglah maafkan keluarga Kiao kami. Asal Anda mau mengulurkan tangan, nyawa orang tua ini akan jadi milik Anda. Kalian semua tutup mulut. Kalian mau mati atau tidak, jangan sok akrab sama saudaraku. Xiaobo, kamu lihat sendiri kan, keluarga Kiao ini melawan aku, berarti mereka melawan kamu. Melawan kamu, berarti mereka melawan Tuan Besar Shen. Menurutku, lebih baik kita hapus saja mereka dari Jiangdong. Ini, sepertinya tidak bisa. Xiaobo, kenapa suaramu begitu? Bibirku melepuh karena minum teh panas. Aduh, bukannya ini cuma masalah sepatah kata darimu saja? Tuan Muda Shen, masalah yang menyinggung Anda itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Itu semua ulah si Lin Fen itu. Apa? Lin Fen? Tuan Shen. Aduh, Tuan Shen. Hamba tidak tahu itu Anda. Mohon hukum hamba. Aduh, Tuan Shen, ini bukan tahun baru. Kenapa harus bersujud begini? Identitasku tidak boleh diketahui siapapun. Hamba mengerti. Xiaobo, kamu ini sedang main sandiwara apa? Pura-pura merendah dulu baru nanti menyerang. Xiaobo? Kamu pikir kamu siapa bisa memanggilku Xiaobo? Panggil Tuan Shen. Baik, Tuan Shen, masalah hari ini. Tidak lihat aku sedang sibuk? Nanti baru aku bereskan kamu. Dia ini kenapa sih? Seperti habis makan peluru. Nona Kiao, ini kontrak 300 juta dari grup Shen, mohon Anda terima. Apa? 300 juta? Ya Tuhan, aku tidak sedang bermimpi kan? Perubahan ini terlalu cepat. 300 juta untukku. Apa Tuan Shen tidak salah orang? Jangan panggil Pak Shen. Panggil saja Xiaobo. Investasi 300 juta ini sebenarnya adalah hutang grup Shen padamu. Aku juga membawakanmu permintaan maaf. Ini adalah kartu hitam super dari Bank Dunia. Berlaku di seluruh dunia tanpa batas. Penarikan investasi sebelumnya itu karena ada orang jahat yang ikut campur. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Pak Shen, kami merasa terhormat Anda bisa berinvestasi kembali di keluarga Kiao. Tapi kartu hitam super ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau Anda tidak menerimanya, aku akan berlutut di sini hari ini. Anda harus menerimanya. Su Aoyu, berdiri kau. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk membereskan mereka. Kenapa kau malah berlutut di depan mereka? Su Aoyu, kau masih berani bicara. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku menyinggung orang yang tidak bisa kusinggung? Bahkan keluarga Shen hampir hancur di tanganmu.
Nona Kiao, Anda harus menerima kontrak 300 juta ini. 300 juta? Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupku. 300 juta. Grup Kiao punya harapan untuk go public. Keluarga Kiao juga akan masuk jajaran keluarga terpandang. King He, tanda tangani saja. King He, ambil saja kontrak ini. Apa ini karenamu? Bukan. Hanya saja aku beruntung dan bertemu tikus mati lagi. Betul, 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 betul. Su Aoyu, aku peringatkan kau, kali ini kau beruntung. Jika kau berani mengganggu keluarga Kiao lagi, kau akan tahu akibatnya. Xiaobo. Bagus. Kalian semua anjing-anjing ini bersekongkol melawanku, ya? Aku akan katakan ini sekarang. Ayah angkatku, Wakil Gubernur Li, sudah menetapkan grup Dawan senilai puluhan miliar untuk keluarga suku. Nanti, jangankan keluarga Kiao, bahkan keluarga Shen yang terkaya pun akan dihancurkan oleh keluarga suku. Lelang 3 hari lagi. Saat itu, seluruh Jiangdong akan gemetar karenaku. Tuan Muda Su, jangan tinggalkan aku, Tuan Muda Su. Su Aoyu ini benar-benar tidak kapok juga. Lin Fen, kamu masih berani tertawa? Lihatlah kekacauan yang kamu buat. Lin Fen sudah berhasil membuat keluarga Shen berinvestasi lagi 300 juta. Apalagi yang kalian inginkan darinya? Meskipun dia berhasil menarik kembali investasi keluarga Shen, tapi Tuan Muda Su sudah menemui Wakil Gubernur Li dan menetapkan Plaza Dawan untuknya. Kamu sudah menyinggungnya. Bagaimana kamu bisa bertahan di dunia bisnis Jiangdong setelah ini? Kata pepatah, tangan tidak bisa melawan paha. Apalagi wakil gubernur itu adalah orang yang berkuasa di atas ribuan orang. Bukankah ini mendorong keluarga Kiao ke jalan buntu? Aku akan menelepon Ren Zhentian. Halo, Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. dia mungkin mengganti nomor teleponnya. Lucu sekali. Kamu bicara seenaknya, kan? Suka asal tebak dan kebetulan beruntung. Apa kali ini kamu beruntung? Nanti aku akan minta Ren Zhentian bicara langsung padamu. Lin Fen, kamu tidak jadi aktor itu benar-benar rugi besar. Jalur rahasia wakil gubernur, mana mungkin kamu bisa menelponnya seenaknya? Apakah ini sandiwara atau bukan? Kalian akan tahu setelah rapat tender nanti. Dan janji kalian, bukankah sudah saatnya ditepati? Janji apa? Janji apa? Investasi keluarga Shen sudah masuk. King He akan menjabat sebagai presiden grup Kiao. Tidak boleh. Lin Fen, kamu memang punya kemampuan, tapi kamu malah membuat masalah yang lebih besar. Sekarang keluarga Kiao dalam bahaya. Bagaimana aku bisa menepati janji itu? Baiklah, 3 hari lagi, kita bertemu di rapat tender. Setelah mendapatkan Plaza Dawan, aku harap bisa melihat surat pengangkatan King He sebagai presiden. Aku jamin atas kehormatan keluarga Kiao. Setelah ini grup Kiao hanya akan punya satu direktur utama, yaitu King He. Tapi aku juga harap kamu bisa menepati janjimu. Baik. Ayo, King He, bersiaplah. Plaza Dawan akan jadi milikmu. Lin Fen ini bicaranya sombong sekali. Bagaimana dia bisa merebut Plaza Dawan dari Tuan Muda Su? Halo, Ren Zhentian. Apa benar wakil gubernur Li bawahanmu yang bertanggung jawab atas proyek Plaza Dawan? Melapor, Tuanku. Plaza Dawan adalah pusat bisnis terbesar di Jiangdong, dengan skala puluhan miliar dan nilai komersial yang tak terhingga. Memang benar wakil gubernur Li Gang yang mengawasi tender 3 hari lagi. Aku mau Plaza Dawan. Grup Kiao yang dipegang istriku sepenuhnya memenuhi syarat. Tapi, ada masalah? Tidak ada masalah. Bawahan akan segera memberitahu Li Gang. Kalau kakak sulung benar-benar berkuasa, sisa hidupku pasti akan sengsara. Tidak bisa. Aku harus segera bertindak. Halo, Apa ini Tuan Muda Su? ada apa? Aku sibuk. Gawat, Tuan Muda Su. Lin Fen sepertinya sudah menghubungi gubernur dan mau merebut Plaza Dawan dari Anda. Omong kosong. Lin Fen mana pantas kenal gubernur? Jangan-jangan Shen Xiaobo yang menghubungkannya? Kalau Lin Fen berhasil, nanti keluarga Kiao pasti bangkit. Dan Kak King He juga akan jadi direktur utama grup. Ini tidak baik untuk Anda dan juga saya.
Begini, kamu kembali dan utak-atik sedikit dokumen penawaran itu. Masalah lainnya, serahkan padaku. Ini terlalu berbahaya, kan? Kalau ketahuan keluarga, aku bisa dimarahi. Setelah ini berhasil, aku akan segera mengakuisisi grup Kiao. Posisi direktur utama itu pasti jadi milikmu. Terima kasih, Direktur Su. Besok aku akan melakukannya. Wei Wei, kenapa kamu di sini? Ini, aku melihatmu bekerja keras siang malam demi keluarga Kiao, jadi aku sengaja datang menjengukmu. Itu sudah seharusnya, kan? Kamu nggak mungkin datang kalau nggak ada maunya. Coba cerita, ada apa? Gini loh, aku nggak sengaja beli tas online, nggak berani bilang ke papa mama, jadi pinjam-pinjol. Bilang aja, kurang berapa uangnya? Kurang 108.700. Jangan diulangi lagi ya. Iya, tahu kok. Makasih, Kak. Aku pergi dulu, kamu capek ya? Ada-ada aja si Wei Wei ini. Lin Fen, aku punya firasat buruk. Aku merasa lelang hari ini akan ada masalah. King He, tenang saja. Kan ada aku di sini. King He, lama tidak bertemu. Masih saja dicuci otaknya sama Lin Fen? Su Aoyu, kenapa kamu seperti lintah? Selalu ada di mana-mana? Kiao King He, aku sarankan kamu tahu diri. Lelang hari ini adalah wilayahku. Tinggal 30 menit lagi. 30 menit lagi, ayah angkatku akan menyerahkan surat penawaran yang menang kepada kami secara langsung. Aku beri kamu kesempatan. Sekarang, pergi ke kamarku dan tunggu aku. Siapa yang akan mendapatkan Plaza Dawan? Dia tidak berhak memutuskan hari ini. Wakil gubernur juga tidak berhak memutuskan. Apa jangan-jangan kamu yang berhak memutuskan? Itu bukan urusanmu. Ayo, kita pergi. Dasar anjing. Nanti kamu akan tahu akibatnya. Maaf, apakah Anda Nona Kiao King He, perwakilan grup Kiao? Iya, benar. Lelang akan segera dimulai. Grup Kiao belum menyerahkan proposal penawaran. Apakah Anda akan menyerah dalam lelang ini? Apa? Jangan dicari, Kak. Proposal penawaran sudah aku serahkan dari tadi. Kiao Wei Wei, kamu mau membuatku gila ya? Pantas saja proposal penawaran di mejaku hilang. Tentu saja aku tahu. Aku ingin memberi kakak kejutan. Bukan. Kiao Wei Wei, kamu mau apa? Apa kamu tahu betapa pentingnya proposal penawaran ini bagi keluarga Kiao? Bagaimana kalau ada masalah? Kalau ada masalah, memangnya kenapa? Perkenalkan, Kiao Wei Wei, karyawan berjasa grup Su kami, dan juga calon presiden grup Kiao. Kiao Wei Wei, apa kau benar-benar berpikir Plaza Dawan itu sudah pasti jadi miliknya? Bukan aku, lalu siapa? Kau. Lin Fen, tikus got mana bisa bersaing dengan keluarga Su yang bersinar seperti matahari dan bulan? Aku hanya meninggalkan kegelapan dan memilih terang, demi keluarga Kiao dan juga demi kakakku mendapatkan jalan keluar. Jangan bikin onar di sini. King He, lihatlah kesadaran adikmu ini, lalu lihat dirimu. Kak, tadi aku dengar Wakil Gubernur Li menelpon Tuan Su. Rapat tender hari ini hanya formalitas saja. Plaza Dawan ini sudah diatur untuk dimenangkan. Jadi, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, keluarga Kiao tetap tidak bisa lolos dari bencana ini? King He, Plaza Dawan memang sudah diatur, tapi bukan untuk mereka, melainkan untukmu. Lin Fen, kau pikir kau siapa? Hah? Plaza Dawan ini bisa kau berikan pada siapa saja sesukamu? Aku bahkan malas memaki dia. King He, cepat cari dokter untuk Lin Fen. Apa otaknya sudah bermasalah? Biaya pengobatan lebih baik kalian simpan saja. Nanti kalian akan lebih membutuhkannya daripada aku. Ayo kita pergi. Ayah angkat,
Anda datang sendiri di tengah kesibukan Anda. Ayah saya mengundang Anda untuk minum-minum malam ini, dan ada hadiah istimewa untuk Anda. Keluarga Su benar-benar punya koneksi yang kuat. Sejak kapan bahkan Tuan Li mendukung mereka? Anda belum tahu? Ayah Tuan Muda Su baru saja mengangkat Tuan Li sebagai saudara angkatnya. Sekarang mereka adalah aliansi yang kuat. Grup Dawan itu nomor 2. Jika bisa berkenalan dengan Tuan Muda Su, maka Direktur Jiang kita akan punya banyak urusan nanti. Ada perintah dari gubernur. Tunggu, aku juga. Maaf, aku terlambat. King He. Yole. Ada perintah dari wakil gubernur. Pembukaan lelang. Proyek Grup Dawan sangat penting. Saya sendiri yang akan mengawasinya. Demi keadilan dan integritas. Perusahaan yang namanya dipanggil. Silakan maju untuk mengambil dokumen penawaran. Hasilnya Grup Shen Xiaobo. Memasukkan data, didiskualifikasi. Grup Su Yole. Memasukkan kualifikasi, didiskualifikasi. Bahkan perusahaan Su didiskualifikasi? Grup Qiangsheng, didiskualifikasi. Grup Tianjun, didiskualifikasi. Perusahaan bahan Wanshun, didiskualifikasi. Didiskualifikasi, didiskualifikasi, semuanya didiskualifikasi. Grup Kiao. Apa-apaan ini? Grup Kiao. Data terbaik yang bisa kalian tunjukkan adalah foto pribadi Kiao King He? Hah? Grup Real Estate Hansong, ini jelas-jelas grup Kiao mencoba merayu Tuan Li, kan? Benar-benar memalukan. Jangan salah. Beberapa foto Kiao King He ini benar-benar punya daya tarik, ya. King He, kita sudah berteman baik bertahun-tahun, tidak kusangka kau punya trik seperti ini. Kenapa bisa begini? Kiao Weiwei. Kenapa kau melakukan ini? Ini yang kau sebut kejutan, kan? Aku sengaja memilih foto-foto ini dengan cermat. Kakak, lihat betapa baiknya aku padamu. Terkejut tidak? Tidak menyangka kan? Kalian benar-benar licik. Licik kenapa? Memangnya kenapa? Saya umumkan, perusahaan yang memenangkan tender Grup Dawan adalah Su Aoyu. Tuan Li memang bijaksana. Tuan Su memang pantas mendapatkannya. Terima kasih atas pengakuan Tuan Li. Saya akui, bukan karena saya Su begitu hebat, tapi karena yang lain tidak sebanding. Su Aoyu selalu sombong, apalagi sekarang didukung Tuan Li, ini tidak bisa dibiarkan. Percuma saja kita susah payah menyiapkan proposal. Pada akhirnya hanya jadi pelengkap saja. Apa kalian keberatan dengan hasil tender ini? Tuan Li, Anda bahkan tidak melihat proposal kami dan langsung menyingkirkan kami. Apa kekurangan Grup Shen dibandingkan Su Aoyu? Kenapa Grup Dawan harus diberikan kepada mereka? Tolong jangan banyak bicara lagi. Tuan Li adalah ayah angkat Su Aoyu. Dia ayah angkatnya, bukan ayahku. Hari ini aku akan menuntut penjelasan. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Akan kuberitahu. Karena aku adalah wakil gubernur tingkat 3. Satu kata dariku bisa membuat Jiangdong bangkit. Satu kata bisa menentukan hidup dan mati. Kecurangan. Cepat atau lambat kau akan menerima balasannya. Lin Fen, ayo kita pergi. Su Aoyu sudah bersekutu dengan wakil gubernur. Mereka berdua bekerja sama. Kita tidak punya tempat lagi di Jiangdong. Pergi. Hari ini aku akan menegakkan keadilan untukmu dan seluruh Jiangdong. Ren Zhentian, Ligang ini adalah bawahanmu yang sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan dan mengabaikan nyawa manusia. Inikah Jiangdong yang makmur yang kau banggakan? Benarkah itu, Tuanku? Saya akan segera membawa garda investigasi Jiangdong untuk membersihkan pengkhianat. Aku menunggumu datang. Lin Fen, lihat baik-baik, proposal tender ini sudah ditetapkan untukku. Aku ingin tahu siapa lagi yang keberatan. Aku keberatan. Cih, memangnya kenapa kalau kamu punya? Lin Fen, jangan sok cari perhatian di sini. Kamu itu nggak ngaca ya? Memangnya kamu punya hak apa buat mempertanyakan di sini? Su Aoyu, selama aku nggak setuju, Grup Dawan ini nggak akan bisa kamu ambil. Bisa kuartikan kalau perkataanmu ini adalah sebuah tuduhan? Menyalahgunakan kekuasaan dan memutarbalikkan fakta, menuduhnya dengan kejahatan ini masih tergolong ringan. Beraninya kau, Lin Fen. Apa kamu tahu, menurut hukum negara Dacia, kejahatan apa yang akan kamu dapatkan karena menyinggung pejabat sepertiku? Tuan Li, apa kamu tahu, menurut hukum besi negara Dacia, kejahatan apa yang akan didapatkan oleh pejabat korup sepertimu? Menghakimiku? Aku punya kedudukan tinggi dan kekuasaan penuh.
Nggak ada yang bisa menghakimiku. Masih mau pergi? Bagaimana dengan mereka ini? Penjahat Lin Fen memfitnah pejabat ini dan menghasut rakyat. Segera eksekusi di tempat. Siap. Lihat baik-baik. Di Jiangdong ini, inilah akibatnya kalau berani menyinggung ayah angkatku, Li Gang. Hei, Li. Kamu akan menyesal. Menyesal? Di Jiangdong ini, aku adalah langit. Orang yang bisa membuatku menyesal belum lahir. Tangkap dia. Tunggu sebentar. Semua orang dari Garda Investigasi bekerja sama dalam penyelidikan. Lin Fen, ada apa ini? Duduk dan nikmati pertunjukannya. Baru saja menerima informasi, ada yang bilang ada orang di sini yang korupsi dan melanggar hukum. Mohon ikut kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Bukan begitu, Pak Polisi. Kami semua warga negara yang patuh hukum. Kenapa Garda Investigasi menyelidiki kami? Menurut pelapor, Wakil Gubernur Li Gang korupsi dan memanipulasi secara jahat, buktinya kuat. Mohon ikut kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Barusan kamu bilang ayah angkatku. Oh tidak, Tuan Li Gang. Aku peringatkan kamu. Makanan boleh dimakan sembarangan, tapi perkataan tidak boleh diucapkan sembarangan. Kamu tahu ini wilayah siapa? Anda boleh diam, tapi ingat, mulai sekarang, setiap kata yang Anda ucapkan akan menjadi bukti di pengadilan. Ayah angkat, cepat atasi orang-orang ini, mereka mau memberontak. Tuan Li, buktinya kuat. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mari ikut kami. Garda Investigasi Jiangdong. Hebat sekali. Berani menyelidiki saya. Tuan Li, buktinya kuat. Mohon kerjasamanya. Buktinya kuat? Bukti apa yang kalian punya? Tuan Li, lelang ini diawasi oleh kamera 360 derajat tanpa titik buta. Jadi jangan membantah lagi. Ternyata kalian sudah merencanakan untuk menjebakku. Hanya kalian para kroco ini berani menyentuh pejabat tinggi peringkat 3 sepertiku. Aku akan menuntut kalian atas kejahatan pembangkangan dan pengkhianatan. Tuan Li, ini surat perintah penangkapan yang ditandatangani langsung oleh gubernur. Mohon Anda ikut kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Kalau aku tidak mau bekerja sama, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Tuh kan, sudah kubilang pasti ada kecurangan. Semuanya, jangan bergerak. Pak Polisi, Anda mengeluarkan pistol ya? Sini, biar ku bantu kau membidik jantungnya. 1 tembakan langsung mati. Cuma pakai lencana anjing begitu. Benar-benar tidak tahu diri. Aku sarankan kalian berpikir baik-baik. Kalian harus tahu siapa yang berkuasa di Jiangdong. Ini wilayah siapa. Sekarang, bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Tidak mau pergi ya? Baiklah. Kalau begitu nyawa kalian yang akan tertinggal di sini. Menurutku, yang akan kehilangan nyawanya itu seharusnya kau. Aku akan menahanmu di sini dulu. Tangkap mereka semua. Tuan, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Li Gang, beraninya kau. Tuan, di saku saya ada kartu bank yang diberikan oleh Su Aoyu itu. 300 juta. Saya tidak berani menghabiskan sepeser pun. Sepeser pun tidak berani saya sentuh. Ayah angkat, bukankah ini namanya tidak tahu berterima kasih? Bukankah itu semua permintaanmu? Diam kau. Sebagai pejabat tinggi peringkat 3, kau mengabaikan hukum negara dan menentang Garda Investigasi. Ini adalah kejahatan pertamamu. Kau menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang. Ini adalah kejahatan keduamu. Kau berkolusi dengan keluarga Su dan melakukan korupsi. Ini adalah kejahatan ketigamu. Kau mengakui kejahatanmu? Tuan, Anda harus menyelidiki dengan jelas. Anda harus menyelidiki dengan jelas. Garda Investigasi. Bawa pelaku utama, Li Gang dan Su Aoyu, untuk menunggu persidangan. Siap. Tuan, Anda harus menyelidiki dengan jelas. Tuan, selidiki dengan jelas. Tuan, jangan bawa saya. Tuan, selidiki dengan jelas. Proyek Plaza Dawan sangat penting bagi kehidupan rakyat Jiangdong. Tidak boleh gagal. Akhir-akhir ini, saya telah bekerja keras untuk masalah ini dan sudah memiliki keputusan di hati saya. Akhir-akhir ini, saya telah bekerja keras dan melakukan kunjungan untuk masalah ini, dan kini saya sudah punya keputusan. Dengan ini saya umumkan, pemenang tender Plaza Dawan adalah Nona Kiao Qinghe dari grup Kiao. Saya. Istriku, Li Gang benar. Penawaran terbaik grup Kiao adalah dirimu.
Meskipun grup Kiao skalanya kecil, namun beberapa tahun terakhir ini mereka mengutamakan keuntungan kecil demi rakyat, dan reputasinya sangat baik. Terlebih lagi, ada jaminan reputasi selama 100 tahun. Menyerahkan grup Dawan kepada Nona Kiao King He dari grup Kiao, rakyat Jiangdong bisa tenang. Bapak, apakah Anda benar-benar sangat mempercayai keluarga Kiao kami? Yang saya percayai adalah Anda, dan orang di belakang Anda. Bapak Ren, demi keadilan, sebaiknya kita melakukan tender ulang. King He, cetak lagi satu proposal tender dan berikan kepada Bapak Gubernur untuk diperiksa. Ada benarnya juga. Bagus sekali. Kita benar-benar memenangkan tender Plaza Dawan. King He, selamat ya. Kami pergi dulu ya. Dadah. Lin Fen, ayo cepat pulang dan beritahu kabar ini pada ayah dan ibu. Jangan pergi, jangan pergi. Kalian kenapa? Anda salah paham. Kami dari Hans Hong Real Estate. Kita bisa lebih banyak bekerja sama untuk proyek Plaza Dawan ini. Manajer Kiao, saya mewakili Tianliang Culture. Mari kita bekerja sama dan meraih keuntungan bersama di masa depan. Oh, tenang saja semuanya. Kami bersedia bekerja sama dengan semua pihak. Mari kita bergandengan tangan dan bersama-sama membangun Jiangdong. Bergandengan tangan dan meraih keuntungan bersama. Bekerja sama dan meraih keuntungan bersama. Ayo. Wei, kenapa kamu masih di sini? Grup Kiao kita memenangkan tender, jadi aku harus tetap di sini untuk memberi selamat. Bukan begitu. Bukankah kamu karyawan berjasa Su Aoyu yang sengaja tinggal di sini untuk melihat kakakmu dipermalukan? Aku. Ah, kakak, tegur dia. Halo? Halo, ini manajer Kiao dari grup Kiao. Ayah, ada apa? Manajer Kiao, surat penawaran Plaza Dawan sudah sampai di keluarga Kiao. Kakekmu memutuskan untuk secara resmi menunjukmu sebagai CEO grup Kiao. Cepat pulang bersama Lin Fen. Baik, kami segera kembali. Oke. Ah, kakak, tunggu aku. Ayah, gawat. Plaza Dawan direbut sama keluarga Kiao. Omong kosong. Wakil Gubernur Li udah terima banyak keuntungan. Mana mungkin grup Kiao bisa merebutnya? Kiao King He sama si sampah Lin Fen itu main curang. Mereka undang Gubernur Ren, terus Wakil Gubernur Li sama kakak juga dibawa pergi. Aset keluarga Su kita juga rugi banyak. Ayah. Apa? Mereka keterlaluan. Ayah harus balas dendam buat keluarga kita. Buat kakak. Kalau dendam ini nggak terbalaskan, aku hidup sia-sia. Ini panah penembus awan dari gerbang neraka darah. Tapi ayah, Kuo, pemimpin neraka darah Jiangdong itu dia cuma terima uang tapi nggak kerja. Gerbang neraka darah Jiangdong itu apa-apaan? Ini gerbang neraka darah Dacia. Dikasih sama Tetua Lei. Satu panah penembus awan, ribuan pasukan akan datang. Setelah besok, nggak akan ada lagi keluarga Kiao. Siapa yang menembakkan panah penembus awan? Kakak, dia orang kita sendiri. Minggir sana. Pahlawan, panah penembus awan ini diberikan oleh Tetua Lei kepada saya. Dia bilang saya hanya boleh menggunakannya saat dalam bahaya besar. Ini adalah saudara Bao, Simen Bao, tetua kedua neraka darah negara Dacia. Dia datang atas perintah Tetua Lei. Datang. Oh, jadi ini saudara Bao, Simen Bao. Sudah lama saya dengar tentang Anda. Apa Bao Gu? Simen Bao Ge? Apa telingamu tersumbat bulu babi? Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Percaya tidak? Kepala keluarga Su, ada apa? Saudara Bao, menantu keluarga Kiao di Jiangdong ini, Lin Fen, dia menjebak putra sulung saya, melukai putra kedua saya dengan parah, dan membuat keluarga Su kami hancur. Saudara Bao. Hancurkan keluarga Kiao dan Lin Fen di Jiangdong. Menghancurkan mereka tidak perlu terburu-buru, tapi kita bisa memberi mereka pelajaran. Ayah benar-benar meremehkanmu. Setelah mendapatkan Plaza Dawan, kamu akan segera menjadi CEO wanita nomor 1 di Jiangdong. Lin Fen,
Cepat cari pekerjaan yang benar, jangan terus-terusan mengganggu King He kami. Bu, jangan bicara seperti itu lagi. Masalah kali ini. Semuanya berkat Lin Fen. Sudahlah. Aku melihatnya sendiri di lokasi. Katanya berkat orang besar di belakang kakak. Kak, siapa orang di belakangmu itu? Selain aku, siapa lagi? Lin Fen, kamu sudah mabuk padahal belum minum. Sudah. Hari ini King He memenangkan proyek Plaza Dewan, keluarga Kiao kita punya harapan untuk bangkit. Aku umumkan mulai hari ini, King He adalah CEO grup Kiao kita. Terima kasih kakek dan keluarga Kiao atas kepercayaannya. Aku dan Lin Fen tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Bersulang. Gawat. Gawat. Semua pabrik grup kita dibakar orang. Aduh. Ada apa? Semua peralatan dan bahan baku habis terbakar. Dan lebih dari 90% bahan bangunan juga hangus jadi abu. Gawat. King He memenangkan tender Plaza Dewan. Kalau pabrik tidak bisa mengirimkan sesuai perjanjian, ganti ruginya saja bisa bikin kita bangkrut. Kakek. Ya Tuhan. Kenapa kau tidak adil pada keluarga Kiaoku? Keluarga Kiaoku baru saja mulai membaik. Siapa sebenarnya yang sejahat ini? Kakak, kamu baru saja menjabat sebagai CEO. Apa ini? Kiao King He. Ah tidak, Bu CEO Kiao. Pesta api unggun di pabrikmu lumayan juga ya. Su Zihang, dasar pengecut. Caramu kotor sekali. Kiao King He, ini namanya balasan setimpal. Hari ini cuma peringatan buat kalian. Kalau dalam sehari kalian tidak mengikat Lin Fen dan menyerahkannya ke keluarga Su, besok keluarga Kiao akan lenyap dari Jiangdong. Kau. Lenyap dari Jiangdong? King He, sebenarnya ada apa ini? Ini balasan dari keluarga Su. Mereka bilang, aku harus menyerahkan Lin Fen. Kalau tidak, keluarga Kiao akan dihancurkan di Jiangdong. Ya sudah, serahkan saja Lin Fen. Wei, omong kosong apa yang kamu katakan? Apa yang dikatakan Wei itu benar. Serahkan saja Lin Fen itu, biar keluarga Kiao kita bisa hidup tenang. King He, kamu sekarang adalah CEO grup Kiao. Kamu harus memprioritaskan kepentingan yang lebih besar. Kim He, bisnis keluarga Kiao sudah 100 tahun, tidak boleh hancur di tanganku. Kamu sekarang CEO grup Kiao, terserah kamu mau bagaimana. Aku. King He, para tetua, jangan mempersulit King He. Aku, Lin Fen, akan bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Dalam waktu kurang dari sehari, aku akan membuat keluarga Su lenyap dari Jiangdong. Kuo Rongkang, kumpulkan cabang Jiangnan, tangkap Su Zihang. Lin Fen. Lin Fen ini, saat-saat genting begini malah kabur. Betul. Bagaimana bisa keluarga Kiao punya sampah seperti dia? King He, serahkan saja Lin Fen itu ke keluarga Su. Ibu akan mencarikan yang lebih baik untukmu, ya? Lin Fen adalah suamiku. Aku tidak bisa mendorongnya ke dalam bahaya. Kalian jangan khawatir, aku akan memikirkan cara lain. Sudah begini, cara apa lagi yang bisa dilakukan? Kim He, hari ini kamu sebaiknya punya solusi. Kalau tidak, kami akan mengikatmu dan Lin Fen, lalu pergi ke keluarga Su untuk meminta maaf. Kakek, aku cucu kandungmu. Tidak perlu kakek mengikatku. Aku akan mencari Su Zihang sendiri. Gadis ini benar-benar bodoh. Su Zihang. Mana dia? Lapor, tuanku. Baru saja kami mendapat informasi bahwa Nyonya pergi mencari Su Zihang sendirian. Gawat, King He dalam bahaya. Tuan Muda Su. Apa kau buta? Tidak lihat aku sedang sibuk?
Jangan. Minggir. King He. Kau datang. Mumpung sudah di sini. Ikut saja. Su Zihang, bisakah kau lepaskan keluarga Kiao? Melepaskan keluarga Kiao, bisa saja. Tapi melepaskanmu, tidak bisa. Nona Kiao, kau sungguh berani. Ayo. Berhenti. Menerobos masuk kediaman keluarga Su, apa kau cari mati? Minggir. Aku datang mencari istriku. Mencari istrimu? Kau Lin Fen, si sampah dari keluarga Kiao itu, ya? Tuan muda Su sedang sibuk di dalam. Datang lagi setelah dia selesai. Kau cari mati, ya? Cari mati? Memangnya kenapa kalau aku cari mati? Apa yang bisa kau lakukan, dasar sampah? Hah? Lepaskan aku. Lin Fen tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bajingan, aku jadi begini semua gara-gara dia. Hari ini, kau harus membayarnya dengan tubuhmu. Pergi. Lin Fen, tolong aku. Lin Fen, Hari ini, bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. pergi sana. Su Zihang. Su Zihang. Hari ini adalah hari kematianmu. Lin Fen, Kau anjing gila, masih berani datang mencari mati? Apa yang kau katakan itu benar. Aku datang untuk mengantarmu mati. Kau pantas membunuhku? Kau tidak pantas. Bajingan bejat sepertimu yang berani berbuat jahat, pantas dibunuh semua orang. cepat bawa aku pergi. King He, Baru saja sampai di villa keluarga Su, kalian sudah berani menyerangku dan membawa pergi wanita yang kuinginkan. Apa kalian bisa pergi? Dan kau, si Marga Kuo, jujur saja, bekinganku sekarang adalah Simen Bao, tetua kedua dari Neraka Darah. Dia akan segera datang. Simen Bao? Lalu kenapa? Kalau kau tahu diri, segera berlutut dan bersujud padaku. Kalau tidak, nanti saat Simen Bao datang, dia bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. jangan bilang Simen Bao belum datang. Bahkan jika dia datang hari ini, kau tetap akan mati. Ye Jia Olong, Bawahan siap. bunuh dia. Hentikan. Kalian semua satu persatu. Nyalakan lampu. Kak Bao, anjing gila ini, tolong bunuh dia untukku. Dan si Marga Kuo ini, demi melindungi anjing gila itu, dia sama sekali tidak menghormatimu. Jangan terburu-buru. Kuo Rongkang, kau berani sekali. Berani-beraninya tidak menghormatiku. Bukankah kau sangat hebat? Kenapa sekarang jadi bisu? Tetua Simen, urusan hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sarankan kau jangan ikut campur. Agar tidak kena batunya. Apa yang kau katakan, si Kuo itu? Hah? Kau bilang Simen Bao, Kak Bao, akan kena batunya sendiri? Kau ini siapa? Berani-beraninya bersikap sombong di depan Simen Bao. Kak Bao? Kuo Rongkang. Mengingat kita sama-sama murid neraka darah, hari ini jika kau berlutut di hadapan tetua ini,
Memohon maaf dan menyerahkan semua hartamu, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Tapi, sampah ini pasti akan mati hari ini. Kuo Rongkang dan juga bajingan ini tidak menyangka kalian akan mengalami hari ini, kan? Hah? Bukankah kalian selalu ingin membunuhku? Ayo, 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 pukul aku. Ayo, 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 aduh. Kau berani memukulku di depan umum? Aku sudah memukulmu. Mau apa? Hari ini kau memaksaku untuk membantai. Datanglah. Kau berani. Kuo Rongkang, sepertinya hari ini kau ingin bertarung denganku demi sampah ini. Dengan apa kau bertarung denganku? Hah? Apa kau punya kekuatan itu? Dengan beberapa ikan busuk di bawahmu itu bisa menghentikan orang-orangku? Simen Bao, jangan terlalu sombong. Aku mungkin bukan lawanmu, tapi Nona Mawar bisa dengan mudah mengalahkanmu. Hahaha, Mawar darah itu siapa sih? Aku adalah putra angkat Lei Qianjue dari 4 orang suci neraka darah di bawah takhta macan putih. Hahaha. Putra angkat apa? Beraninya kau. Aturan gerbang neraka darah sudah jelas melarang pembentukan faksi pribadi. Kau berani mengabaikan aturan gerbang? Kuo Rongkang, hak apa kau menuduhku? Kalian juga membentuk faksi pribadi, kan? Dulu, saat Raja Neraka Darah masih ada, Mawar Darah memang seseorang yang penting. Tapi sekarang, Raja sudah menghilang 3 tahun, hidup atau matinya tidak diketahui. Mawar Darah itu paling-paling hanya anjing kehilangan tuannya. Kau pikir aku akan takut padanya? Sudahlah, aku tidak akan buang-buang waktu denganmu. Hari ini, aku beri kau 2 pilihan. Entah mati di sini, atau keluar dari gerbang neraka darah. Aku tidak bisa memutuskan. Kau bisa memutuskan. Kau benar. Aku memang bisa memutuskan. Kalau begitu, matilah kalian semua. Hentikan. Besar sekali mulutmu, ya? Simen Bao, kau hanyalah tetua wakil di gerbang neraka darah. Beraninya kau bicara sembarangan. Nyonya Mawar, akhirnya Anda datang. Simen Bao ini sudah berkali-kali menghina Anda dan Tuan. Jangan biarkan dia lolos. Simen Bao tidak menyangka Nyonya Mawar akan datang, kan? Simen Bao, sebagai tetua kedua, kamu memberontak dan melawan atasan. Hukuman apa yang pantas kamu terima? HMPH, hukuman apa yang pantas aku terima bukan urusanmu. Mawar Darah. Kamu itu siapa? Raja Neraka Darah sudah menghilang 3 tahun. Kamu hanyalah anjing liar yang kehilangan tuannya. Sedangkan ayah angkatku, Lei Qianjue, akan menjadi raja di masa depan. Kurang ajar. Meskipun Raja Neraka Darah menghilang, dia tetap Raja Neraka Darah. Lei Qianjue pun harus tunduk padanya. Kamu memang anjing yang setia. Ya, tapi apa gunanya? Raja Neraka Darah sudah 3 tahun tanpa kabar. Ayah angkatku, Lei Qianjue, akan menjadi Raja Neraka Darah. Ambisi serigala. Cari mati. Nona Mawar Darah memang sangat kuat. Ada peningkatan. Cuma pecundang. Berani-beraninya tidak menghormati Raja Neraka Darah. Tikus, kau berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Bahkan Simen Bao sudah kalah. Kau masih tidak mau menyerah? Kau ingin mati? Dasar sampah tidak berguna. Pengecut. Simen Bao, apalagi yang bisa kau katakan? Hari ini aku mengaku kalah. Tapi jangan lupa, aku adalah putra angkat Lei Qianjue, bawahan Harimau Putih. Kau berani melukaiku? Kau pikir dengan menyebut nama Lei Qianjue bisa mengancamku? Dan aku akan melepaskanmu? Bukan ancaman. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Ayah angkatku pasti akan menjadi Raja Neraka Darah. Jika kau membunuhku hari ini, kalian semua akan membayar mahal. Membayar mahal apa? Biarkan dia bicara. Nona Mawar Darah, kita sama-sama anggota Neraka Darah. Gerbang Neraka Darah tanpa pemimpin, tentu saja harus ada yang menegakkan keadilan.
melihat seluruh gerbang neraka darah. Hanya ayah angkatku yang pantas menduduki posisi ini. Ayah angkatku pasti akan menjadi Raja Neraka Darah. Lalu nanti, apa kau tidak butuh perlindungan? Omong kosong. Menyebarkan desas-desus palsu. Tuanku, apa yang harus kita lakukan pada pengkhianat ini? Gerbang neraka darah jadi seperti ini sampai sekarang. Memang salahku. Salahmu? Apa hubungannya gerbang neraka darah denganmu? Kau terlalu menganggap dirimu penting. Meskipun aku mati hari ini, aku akan menjadikanmu tumbal. Hari ini aku akan membersihkan rumah untuk tuanku. Simen Bao, kau sudah gila jadi anjing, ya? Mengakui sampah sebagai tuan. Simen Bao, kau adalah tetua kedua gerbang neraka darah. Tuanku ada di sini. Kau masih berani lancang? Dia adalah Raja Neraka Darah. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagiku. Ini adalah segel Raja Neraka Darah. Kau benar-benar Raja Neraka Darah. Kau tidak mati? Kalian para pengkhianat ini tidak mati. Bagaimana mungkin aku mati? Lapor tuanku, aku sudah menemukan petunjuk tentang pengkhianat gerbang neraka darah yang kau minta untuk diselidiki. Katakan. Bawahan telah menyelidiki bahwa pengkhianat di gerbang neraka darah diduga memiliki hubungan yang erat dengan Lei Qianjue. HMPH kalian berdua bodoh. Lebih percaya diri. Hapus kata, diduga. Masalah tahun itu, ayah angkatku yang melakukannya. Masalah waktu itu ulah ayah angkatku. Simen Bao, kalau kau tahu sesuatu, cepat katakan. HMPH, tidak apa-apa aku beritahu kalian. Ayah angkatku sekarang sudah mencapai tingkat Raja Petarung. Dia bisa melakukan apa saja, di langit maupun di bumi. Tingkat Raja Petarung? Hahaha, sudah terlambat kalau baru takut sekarang. Dulu ayah angkatku bisa membuatmu setengah mati, sekarang kekuatannya sudah meningkat pesat. Dia sudah jauh berbeda dari dulu dan di belakangnya ada sosok yang dihormati semua orang sebagai pendukungnya. Dengan apa kau akan melawan ayah angkatku? Kurang ajar. Apa aku salah bicara? Jangan bilang dia sudah jadi pengecut selama 3 tahun dan mungkin sudah jadi sampah. Bahkan jika dia berada di puncaknya pun, dia tidak akan pernah menjadi lawan ayah angkatku. Aku tadinya ingin memberimu kesempatan untuk berubah. Ini salahmu sendiri. Selamat, tuanku, atas pulihnya kekuatan Anda. Sekarang giliranmu. Berlututlah. Lin Fen, aku salah. Maafkan aku. Aku salah. Aku tidak akan pernah lagi mengganggumu. Tidak akan pernah lagi mencari masalah dengan keluarga Kiao Mu. Aku salah. Maafkan aku. Keluarga Su telah menyebabkan terlalu banyak kerugian pada keluarga Kiao. Gabungkan keluarga Su ke keluarga Kiao. Tuanku, bagaimana dengan orang-orang keluarga Su? Bawahan mengerti. Tuanku, bagaimana dengan Lei Qianjue? Tunggu kesempatan. Jangan sampai ketahuan. Lin Fen, aku sangat. Kalian keluar dulu. Baik. Bangun. Ayo pergi. Tolong aku. King He. Lin Fen, aku sangat panas. King He, jangan bergerak. Fen. King He. Jika kamu terus begini, aku tidak akan bisa menahan diri. Kamu suamiku. Kenapa harus repot-repot? Tetua Lei, Anda sudah bersabar selama 3 tahun, tapi Lin Fen masih belum ada kabar. Bukankah sudah waktunya? Jika tidak sabar dalam hal kecil, rencana besar bisa berantakan. Tetua Lei, apalagi yang perlu Anda khawatirkan sekarang? Anda punya dukungan dari sosok yang begitu kuat. Jika bukan sekarang dinobatkan sebagai raja, kapan lagi? Tetua Lei, gawat. Terjadi masalah besar. Kenapa terburu-buru?
Apa kau tidak tahu kami sedang berdiskusi dengan Tetua Lei? Terlalu panik, tidak sopan sama sekali. Tetua, benar-benar ada masalah besar. Ada apa? Cepat katakan. Tetua Lei, anak angkat Anda, Simen Bao, tetua kedua neraka darah kita telah dibunuh oleh suami numpang keluarga Kiao itu di Jiangdong. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya juga tidak tahu. Saat itu Mawar Darah dan Kuo Rongkang ada di sana. Saya menduga. Katakan. Saya menduga suami numpang keluarga Kiao itu mungkin adalah Raja Neraka Darah yang menghilang 3 tahun lalu. Raja Neraka Darah? Dia benar-benar muncul kembali di dunia ini. Tetua Lei, Raja Neraka Darah muncul kembali, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan kita, kan? Pada saat seperti ini, apakah Anda masih akan dinobatkan sebagai raja? Apa yang perlu ditakutkan? Tetua Lei, Anda sudah punya rencana, kan? Tanpa strategi yang sempurna mana mungkin aku terburu-buru menobatkan diri sebagai raja. King Long, kau segera pergi untuk menyambutnya. Aku sudah mengirim orang untuk menyerang Lin Fen di sana. Baik. Baik. Halo King He, aku sebentar lagi sampai di Grand Hotel Fuhua. Bagus sekali. Pembangunan grup Dawan ini masih sangat membutuhkan bantuan dari grup Su. Tentu saja tidak masalah dong. Bisa ikut serta dalam Plaza Dawan ini sudah merupakan bantuan darimu kepada kami, jadi biar aku yang traktir makannya. Kamu sudah bantu aku. Masa aku masih harus kamu traktir makan? Aku jadi tidak enak. Kita kan bersaudara, kenapa harus sungkan begitu? Oh ya, pastikan ajak suamimu juga ya. Cari dia buat apa? Ada urusan apa kamu dengannya? Oh, tidak ada. Aku cuma ingin lihat pesona apa yang dia punya sampai bisa mendapatkan King He kita. Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa nanti. Oke, sampai jumpa nanti. Ada apa kok senang sekali? Kamu tahu kan, grup Kiao kita tidak bisa menyelesaikan Plaza Dawan sendirian. Tapi sahabatku, Su Yule, dan grupnya bersedia membantu kita. Bagus sekali kalau begitu. Cepat ganti baju. Nanti dia mau traktir kita makan. Oke. Yule. King He, sudah lama tidak bertemu. Aku ingin memperkenalkanmu pada Lin Fen. Kalian sudah pernah bertemu, kan? Kita bertemu saat tender proyek. Cepat duduk. Makanannya sudah mau dingin. Duduklah. Kamu pesan banyak makanan enak begini. Boros sekali. Kita sudah lama tidak bertemu, makanlah yang banyak. Terakhir kali kamu bilang ingin kenalan dengan pacarku. Kami. Tidak jadi. Sudah lama tidak bertemu, apa kamu sudah punya pacar? Kita sudah lama tidak bertemu, ayo bersulang. Baiklah, ayo. Tunggu sebentar. Nona Su, anggur merahmu sepertinya ada yang tidak beres. Lin Fen, apa maksudmu? Ini Romane Conti, sebotol harganya puluhan ribu. Apa yang salah? Yul, jangan marah. Lin Fen tidak bermaksud begitu. Lin Fen, aku tahu kamu sebagai menantu numpang, tidak bisa makan enak di rumah. Kamu harus minum anggur ini lebih banyak, mungkin ini satu-satunya kesempatan seumur hidupmu. Apa yang kamu katakan? Siapa suruh dia bicara sembarangan? Sudahlah, kalau begitu, aku minum duluan. Hei, King He. Ngapain bengong? Memang anggur yang enak. King He, ada apa denganmu King He? King He. Lin Fen.
King He, maafkan aku melakukan ini karena terpaksa. Kalau aku tidak melakukannya, orang tuaku akan mati. Aku mohon padamu, kasihanilah, lepaskan orang tuaku. Aku akan melakukan apa saja. Benar-benar apa saja? Ini Lin Fen, suaminya sahabatmu, Kiao King He. Lihat di tubuhnya, apakah ada liontin ini? Bawa dia kemari menemuiku. Tapi dia kan suaminya King He. Aku bisa saja mengikatnya, dan kamu bisa galau sebentar. Tapi orang tuamu belum tentu bisa menunggu lebih lama, Lo. Lalu, kamu mau aku berbuat apa? Berbuat apa? Ini obat racikan khusus dariku. Masukkan obat ini ke dalam anggur. Setelah dia pingsan, ikat dia dan bawa kemari. Orang tuamu bisa pergi. Baik, aku setuju. Jangan pedulikan kami. Cepat pergi. Lin Fen, kenapa kamu tidak pingsan? Obat bius 9 aroma ini, aku sudah sangat mengenalnya. Dosis sekecil ini tidak akan melukaiku sedikit pun. Jadi, semua yang kukatakan tadi, kamu dengar? Kamu, sebagai sahabat terbaik King He, malah berkomplot melawannya dan melakukan hal kejam ini. Seharusnya aku tidak akan memaafkanmu. Mengingat baktimu pada orang tua, kali ini aku akan mengampuni nyawamu dulu. Jangan sampai terulang lagi. Lin Fen, terima kasih sudah memahami kesulitanku. Tapi, meskipun kamu mengampuniku, para penjahat itu tidak akan mengampuni orang tuaku. Jika orang tuaku mengalami hal buruk, lalu, apa lagi yang bisa kuharapkan di dunia ini? Kamu mau apa? Ikat aku. Bawa aku untuk menebus mereka. Kamu mau membantuku menyelamatkan orang tuaku? Ambil ini. Cepat, sebelum aku berubah pikiran. Orang-orang yang kalian minta sudah kubawa. Yule, itu kamu? Yule, cepat selamatkan kami. Ayah, Yule. Ibu, kalian pasti menderita. Aku sudah melakukan semua yang kalian minta. Kenapa kalian belum melepaskan mereka? King Long, tidak kusangka. Setelah 3 tahun, kau masih tidak berubah. Apa kau sudah lupa aturan neraka darah? Melihat raja ini, kenapa kau tidak berlutut? Berlutut? Berlutut pada siapa? Berlutut padamu. Ya, tuanku yang baik. Kau benar-benar berpikir kau masih Raja Neraka Darah 3 tahun yang lalu, yang dengan satu perintah bisa membuat semua orang tunduk? Jujur saja, sekarang Neraka Darah sudah di bawah kendali Tetua Lei. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Raja baru akan dinobatkan, dan aku akan naik pangkat menjadi Tetua Agung. Dan kau tidak akan sempat melihat hari itu. Kalian para pengkhianat, saat raja ini tidak ada, kalian malah berpikir untuk merebut kekuasaan. Sepertinya sudah waktunya untuk mengambil alih Neraka Darah lagi, dan membersihkan para pengkhianat ini dengan tanganku sendiri. Kau... Jangan kira aku tidak tahu. Setelah kau menghilang 3 tahun, kekuatanmu sudah hilang semua. Sekarang, membunuhmu semudah bernapas. Lin Fen, dulu mungkin kau masih bisa melawanku. Tapi sekarang, kau sama sekali tidak berarti. Berisik. Lin Fen, demi persahabatan kita dulu, hari ini aku sendiri yang akan mengirimmu ke alam baka. Lin Fen kabur. Kalau dia tidak kembali, bagaimana dia akan melapor kepada dalangnya? Ini namanya memancing ular keluar dari sarangnya. Mawar Darah, segera panggil pengawal pribadi Neraka Darah untuk berkumpul di rumah keluarga Kiao besok pagi bersama Kuo Rongkang. Ibu,
Setelah hari ini, tidak akan ada lagi ancaman di Jiangdong, Penatua Lei. Anda bisa dinobatkan sebagai raja dengan tenang. Apa kau tahu ada pepatah yang mengatakan menutup peti mati? Penatua Lei, maksud Anda, setelah anak dari geng King Long itu masuk peti mati, Anda akan dinobatkan? Bagus sekali. Nanti, King Long akan menjadi pelindung utama Anda. Dan saya juga bisa jadi penatua utama. Gawat, dia kembali. Kau tidak pergi untuk menutup peti mati, kan? Kenapa kau begitu kacau? Apa jangan-jangan kau yang masuk peti mati karena anak itu? Diam. King Long, sebenarnya ada apa ini? Dia kembali. Dia benar-benar kembali. Siapa? Siapa yang kembali? Jelaskan dong. Penatua Lei, apa King Long ini ketakutan sampai gila? King Long sebenarnya ada apa ini? Dia kembali. Dia benar-benar kembali. Mengerikan sekali. Penatua Lei, Raja Neraka Darah Lin Fen benar-benar muncul. Tepat di Jiangdong. Dan dia sangat kuat. Kekuatannya setidaknya sudah mencapai tingkat Raja Petarung. Apa? Kekuatannya pulih? Habislah kita. Habislah kita. Dia pasti akan datang untuk membereskan kita sekarang. Penatua Lei, bagaimana ini? Diam. Penakut seperti ini bagaimana bisa mencapai tujuan besar? Memangnya kenapa kalau dia sudah pulih ke tingkat Raja Petarung? Kekuatanku, dengan bantuan Tuan Besar itu, sudah lama menembus tingkat Raja Petarung dan mencapai setengah langkah Kaisar. Tetua Lei memang perkasa. Ternyata Anda yang sebenarnya menyembunyikan kekuatan sejati. Kau pikir aku, Lei Qianjue, hanya makan gaji buta selama 3 tahun ini? Tetua Lei, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau Lin Fen terus bersembunyi seperti kura-kura, itu lain cerita. Tapi sekarang dia sudah menunjukkan diri. Jangan salahkan aku kalau aku membasminya sampai habis. Perintahkan, upacara penobatan besok tetap diadakan. Undang juga para tokoh terkemuka negara Dacia untuk menyaksikan penobatanku sebagai raja. Selamat, Tuanku. Tuanku, bagaimana dengan Lin Fen? Penobatanku sebagai raja, mana mungkin tanpa Lin Fen. Suruh kepala keluarga Su dari Jiangdong untuk mengantarkan surat undangan. Undang dia untuk mati besok. Baik. Lakukan sekarang. Aku juga harus mengundang Tuan Besar itu untuk menghadiri upacara penobatan besok. Betul. Kalau begitu, Wei Wei, tolong temani temanku. Kenapa aku harus menemani temanmu, Kak? Cepat cari pacar sana. Lihat bajunya. Kenapa tidak bilang kalau kalian pamer kemesraan? Tidak kok. Lin Fen, waktumu sudah tiba. Paman Su, kenapa Paman datang? Kenapa aku datang? Lin Fen sialan, kau menghancurkan seluruh keluargaku, membuat istri dan anak-anakku tercerai-berai. Hari ini aku akan membuatmu tahu apa itu balasan. Kepala keluarga Su, tidak kusangka kau, ikan yang lolos dari jaring, masih berani datang ke keluarga Kiao dan berbuat onar. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Keluarga suku didukung oleh Tetua Agung Neraka Darah. Lei Qianjue, hari ini dia dinobatkan sebagai raja. Beliau mengetahui nasib keluarga kami, jadi dia secara khusus mengutusku untuk datang ke rumahmu. Untuk menjemputmu mati. Lei Qianjue adalah petarung puncak yang menguasai negara Dacia. Kudengar Lei Qianjue itu kejam, dan sekarang dia dinobatkan sebagai Raja Neraka Darah. Wah, gawat. Lin Fen, cepat ikut aku ke luar negeri. Kita kembali setelah situasinya tenang. Mau kabur? Terlambat. Di seluruh negara Dacia, tidak ada satupun orang yang bisa lolos dari tangan Tetua Lei. Hanya Lei Qianjue saja sudah berani bermimpi dinobatkan sebagai raja. Selama aku masih hidup, Lei Qianjue tidak akan pernah bisa berkuasa. Lin Fen, kau pikir kau siapa? Aku siapa? Aku adalah malaikat maut Lei Qianjue, Raja Neraka Darah negara Dacia saat ini. Lin Fen, Kau demam sampai ngelantur, ya? Kalau kau Raja Neraka Darah, lalu di mana pelindung agungmu? Mawar Darah? Kurang ajar. Salam, Raja Neraka Darah. Tuanku, para pengikut Neraka Darah telah berkumpul. Mohon berikan perintahmu.
Ketua keluarga Su, apa kau masih punya pertanyaan sekarang? Kau adalah Raja Neraka Darah yang legendaris itu. King He, aku sebenarnya ingin menjelaskan semuanya padamu, tapi aku tidak pernah menemukan kesempatan. Aku takut kau akan terseret ke dalam badai ini. Hari ini, Tetua Agung Lei Qianjue berencana merebut kekuasaan dan ingin dinobatkan. Aku harus kembali ke neraka darah untuk menegakkan keadilan. Masalah ini menyangkut keselamatan seluruh negara Dacia. Kau harus menungguku kembali. Meskipun aku tidak mengerti perselisihan di dalam neraka darah, aku tahu sebagai suami istri, kita harus menghadapi masalah bersama. Aku ikut denganmu. Kakak ipar, aku juga ikut. Lin Fen. Kau harus tahu bahwa Tetua Lei sudah menjadi ahli setengah langkah kaisar. Kau pergi ke sana sama saja bunuh diri. Ayo pergi. Sudah waktunya Tuan naik tahta. Jangan terburu-buru. Masih ada satu tamu terhormat. Anda tidak sedang menunggu Lin Fen, kan? Menurut saya, tidak perlu menunggu lagi. Sudah selarut ini, mereka belum datang. Pasti takut mati. Siapa bilang aku tidak berani datang? Lin Fen, kukira kau takut mati dan tidak berani datang. Tak kusangka kau punya sedikit nyali. Ini wilayahku. Kenapa aku tidak berani datang? Lagi pula, bukankah Penatua Lei mengirimiku undangan untuk datang mati? Kalau begitu, aku juga datang untuk mengantarnya ke alam baka. Lin Fen, 3 tahun lalu aku bisa membuatmu terluka parah dan hampir mati, jatuh dari tahta. Hari ini kau berani menerima undangan untuk mati. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini. Hari ini, kau dan aku akan menentukan siapa yang lebih unggul, dan juga hidup atau mati. Tahta neraka darah pasti akan diputuskan. Lei Qianjue, dunia persilatan tidak hanya tentang pertarungan. Jika kau menyerah sekarang, aku masih bisa memberimu kehormatan. Lin Fen, kau takut sekarang? Jika takut, potong saja keempat anggota tubuhmu. Aku bisa memohon pada Tuan untuk melepaskan orang-orang di sisimu. Sepertinya kalian sudah bulat tekad. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak mengingat persahabatan lama. HMPH, memangnya kenapa kalau kami sudah bertekad bulat? Tuan kami ada di sini. Kau tidak berpikir bisa membuat masalah besar, kan? Pengkhianat, jangan sombong. Tuan, Nona Mawar, hamba paling membenci pengkhianat seperti ini seumur hidup hamba. Mohon izinkan hamba membersihkan neraka darah dari pengkhianat dan kejahatan. Bagus sekali, Kurongkang. Karena kau ingin menjadi pahlawan dan mencari mati, aku akan mengabulkannya. HMPH, kau jangan terlalu tinggi hati. Dengan kekuatanmu itu, anak buahku, Ye Jiaolong, sudah cukup untuk menghadapimu. Tuan, Nona Mawar, maafkan hamba yang terlalu bersemangat untuk membersihkan pengkhianat. Biarkan Ye Jiaolong menyerang duluan. Jika dia kalah, baru aku akan meminta Nona Mawar membantu. Tidak perlu. Ini adalah dendamku dengan Lei Qianjue. Aku akan menghadapinya sendiri. Tuan. Sebagai anggota neraka darah, jika aku tidak bisa membantu Tuan, untuk apa kami ada? Mohon Tuan mengizinkan. Cukup. Hari ini, membunuh 1 atau 2 orang sama saja. Siapapun yang ingin mati, maju saja semuanya. Hati-hati. Terima kasih, Nona Mawar. Memangnya kenapa kalau aku curang? Siapa yang bilang dia cuma boleh bertarung sama yang ketiga? Lagi pula, nasib kalian sudah ditentukan. Tidak peduli seberapa keras kalian berjuang, itu tidak akan membantu. Aku hanya membantunya mengakhiri penderitaannya lebih awal. Lin Fen, dia tidak akan kenapa-kenapa, kan? Sisa-sisa pasukan yang kalah, berani-beraninya sombong di sini. HMPH, terakhir kali, aku sengaja menunjukkan kelemahan untuk memancingmu. Apa kau pikir aku benar-benar bukan tandingmu? Dasar tidak tahu malu. Berani-beraninya menyerang wanita. Apa kau masih laki-laki? Apa kau tidak takut mati? Dengan kemampuanmu yang rendahan itu, apa kau pikir bisa mengalahkanku? Benda ini adalah pil kebangkitan agung. Hanya dengan 1 pil, kekuatanku bisa meningkat 1 tingkat penuh dan mencapai tingkat Raja Petarung. Jangan banyak omong kosong, mati saja. Nona Mawar, apa dia baik-baik saja? Pil kebangkitan agung neraka darah. Meskipun bisa meningkatkan kekuatan, tapi ada konsekuensi yang tak ada habisnya. Mawar darah, jika kau bisa menahan 3 seranganku, mengalahkan pengkhianat ini bukan masalah. Omong kosong.
Sekarang aku sudah menjadi ahli tingkat Raja Petarung. Dia masih ingin menahan 3 seranganku? Aku bisa menghabisinya dalam 1 serangan. Kalau begitu, aku akan menghadapi 3 seranganmu itu. Serang. Sekarang juga. Lin Fen, ternyata perkataanmu benar. Kapan aku pernah membohongimu? Mawar darah. Tidak kusangka dalam waktu 3 tahun saja kekuatanmu bisa sekuat ini. Sebagai pelindung agung neraka darah, selama para pengkhianat sepertimu belum musnah, aku akan selalu siaga. Mati kau, pengkhianat! Mawar darah. Kau berani membuat kekacauan di upacara penobatanku. Kau sudah bosan hidup, ya? Tuan, sepertinya Lei Qianjue ini sudah mencapai setengah langkah kaisar. Karena kalian tahu kekuatanku, Lei Qianjue, bersujudlah dan mohon ampun, maka aku akan mengampuni kalian semua. Lin Fen, seberapa hebat setengah langkah kaisar itu? Di hadapan tingkat kaisar, semua makhluk hanyalah semut. Semua ahli di dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapannya. Konon, tidak ada yang bisa mengalahkan Lei Qianjue yang telah mencapai tingkat kaisar ini. Hanya setengah langkah kaisar. Tidak perlu ditakuti. Kebetulan aku juga ingin mengujinya. Lin Fen, apa kau tahu betapa hebatnya seorang ahli tingkat kaisar? Aku bisa menghancurkan langit dan bumi hanya dengan menggerakkan jari. Tentu saja aku tahu, karena aku adalah itu. Bagus, karena kau keras kepala. Aku tidak ingin membuang waktu lagi denganmu. Kau mencari mati, aku akan mengabulkannya. Berhenti. Lin Fen, apa kau masih mengenaliku? Raja tua. Tidak kusangka dia masih hidup setelah menghilang bertahun-tahun. Lin Fen, kau benar-benar mengecewakanku. Ini salahku karena tidak mengelola dengan baik. Mohon Raja tua menghukumku. Tidak kusangka setelah bertahun-tahun berlalu. Neraka darah di bawah kepemimpinanmu telah bersekutu dengan kekotoran dunia ini. Sekarang, aku telah bergabung dengan Credo dan datang membawa cahaya. Aku memberimu kesempatan. Bersamaku, kita akan membangun tatanan baru untuk dunia ini. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Malam telah menyelimuti dunia ini. Dan Credo adalah cahaya dari dunia baru. Hanya darah yang bisa membersihkan semua ini. Hanya darah yang bisa membuka pintu dunia baru. Tapi kalau begitu, berapa banyak orang tak bersalah yang harus dibantai? Sudah sampai sini, aku tidak akan lagi membujukmu untuk tidak tersesat. Dunia sedang menunggu kedatangan dunia baru. Lihatlah, saat para pejabat korup itu minum dan bersenang-senang. Betapa menderitanya rakyat di daerah kumuh. Hanya dengan mengangkat sabit dan menciptakan badai, semua kejahatan di dunia ini bisa dibersihkan. Jadi, kaulah yang membuat Gewana memicu konflik dunia. Hanya demi dunia barumu yang jahat itu. Sayang sekali, rencana MU gagal lagi. Lin Fen, jiwamu sudah lama kotor. Sayang sekali sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Lin Chen, ada banyak cara untuk menyelamatkan rakyat, tapi jelas bukan dengan pembantaian dan pembersihan. Seharusnya, tidak akan ada dunia baru. Lin Fen, kau salah. Dunia baru akan segera tiba. Credo yang sebenarnya juga akan segera datang. Tuhan mengampuni kalian. Biarkan Credo membimbing kalian menuju kekuatan baru. Malam telah berlalu. Kemuliaan bagi Credo. Hahaha. Credo yang sebenarnya telah datang. Credo yang sebenarnya telah datang. Hahaha. Credo yang sebenarnya telah tiba. Hahaha.